Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal pakai topi detektif biaya. Serius, kita punya satu kasus akuntansi yang taruhannya gede banget buat kelangsungan sebuah bisnis. Kalau Anda tipe orang yang pengen tahu persis kemana perginya setiap rupiah dalam sebuah perusahaan, nah Anda ada di tempat yang pas banget untuk ngikutin penjelasan materi kali ini. Pernah nggak sih terlintas di pikiran Anda, berapa sih sebenarnya biaya asli dari sebuah produk? Kedengarannya gampang banget kan? Tapi hati-hati, ini tuh jebakan. Kalau sebuah organisasi nggak tahu pasti jawaban dari pertanyaan ini, percaya deh, mereka itu ibarat lagi bakar-bakar uang tunai tanpa mereka sadari. Oke, supaya nggak tersesat, ini dia peta investigasi finansial kita. Kita bakal mulai dari misteri biaya overhead, terus membedah perbedaan marginal dan absorption costing, masuk ke proses dua tahap, memecahkan teka-teki departemen layanan, menghitung tarif akhir, dan terakhir kita bahas kenapa akurasi biaya ini benar-benar sangat krusial. Sip, mari kita mulai penyelidikan kita di bagian pertama, misteri biaya overhead. Coba bayangin, Anda lagi berdiri di tengah-tengah pabrik yang super sibuk. Biaya bahan baku kayak baja, atau gaji buat pegawai yang lagi ngerakit mesin. Itu semua kan kelihatan jelas ya. Tapi ada biaya-biaya raksasa yang sembunyi di balik bayangan. Inilah tersangka utama kita, biaya overhead, alias biaya tidak langsung. Ini tuh jenis biaya yang nggak bisa kita lacak dengan gampang ke satu produk tunggal. Kenapa? Ya karena biaya ini dipakai bareng-bareng. Pikirin deh soal biaya sewa gedung pabrik atau penyusutan mesin-mesin besar itu. Karena biaya ini nggak nempel langsung di satu barang aja, kita butuh metodologi khusus buat melacaknya. Lanjut ke bagian kedua, marginal versus absorption costing. Nah, sebelum kita benar-benar mulai melacak biaya, kita ketemu sama semacam persimpangan jalan filosofis nih. Kita punya dua pilihan. Pertama, marginal costing. Metode ini menganggap overhead tetap itu murni sebagai biaya periode. Artinya, biaya ini nggak ikut dihitung dalam nilai stok akhir Anda. Di sisi lain, kita punya absorption costing, atau sistem penyerapan. Sistem ini menganggap semua biaya manufaktur tetap itu udah jadi bagian tak terpisahkan dari produk itu sendiri. Oh ya, sebagai catatan, metode absorption inilah yang biasanya diwajibkan buat laporan keuangan yang dipublikasikan secara resmi dan untuk valuasi stok yang akurat. Sekarang, mari kita lihat prakteknya di bagian 3, proses 2 tahap. Ini dia kerangka kerja utama detektif kita buat nyari tahu kemana sih tiap sen uang itu dihabiskan. Kita punya 4 langkah ketat yang harus diikuti. Pertama, kita kumpulin dan bebankan biaya-biaya ke Departemen Produksi dan Layanan. Kedua, kita alokasikan kembali biaya dari Departemen Layanan tadi murni ke Departemen Produksi. Ketiga, kita hitung tarif overhead per departemen tersebut. Dan akhirnya, langkah keempat, kita paksa biaya-biaya yang tadinya sembunyi itu buat keluar dan masuk ke dalam label harga produk. Biar lebih kebayang, kita buka berkas kasus dari sebuah perusahaan, sebut saja Tain Manufacturing. Lihat deh tabel ini. Pertanyaannya, gimana cara kita ngebagi biaya sewa pabrik? Secara logika, kita hubungkan pengeluaran ini dengan realitas fisiknya. Jadi, sewa itu dibagi berdasarkan luas meter persegi lantai yang dipakai tiap departemen. Terus, biaya listrik dibagi berdasarkan berapa kilowatt yang digunakan, dan penyusutan mesin didasarkan pada nilai buku mesin itu sendiri. Intinya, setiap alokasi yang kita buat harus benar-benar logis dan masuk akal. Gambar ini menurut saya brilian banget dalam mengilustrasikan efek corong dalam akuntansi biaya. Anda bisa lihat kan di bagian paling atas gimana pengeluaran publik yang masih sangat luas itu pelan-pelan diperas dan disaring. Biaya dari pusat layanan dialirkan masuk ke pusat produksi, sampai akhirnya menetes tepat sasaran menjadi beban buat produk A, produk B, dan produk C di ujung paling bawah kerucut. Semuanya jadi jelas. Kita masuk ke bagian yang agak menantang nih. Bagian 4, teka-teki Departemen Layanan. Teka-tekinya begini. Gimana nasib departemen kayak pemeliharaan atau SDM yang sama sekali nggak pernah nyentuh, apalagi ngerakit produk kita? Untuk menjawab ini, kita lihat contoh dari kasus Pretty Peter Ltd. Ada 3 teknik interogasi yang bisa kita pakai untuk mendistribusikan biaya layanan ini. Pertama, metode langsung. Ini memang super cepat, tapi sayangnya mengabaikan fakta kalau departemen layanan itu kan suka saling bantu. Terus ada metode step down. Ini lebih baik karena mengalokasikan biaya satu-satu secara berurutan. Dan yang terakhir, metode timbal balik atau resiprokal. Ini yang paling utuh, karena dia menggunakan persamaan aljabar buat memperhitungkan semua interaksi rumit antar departemen secara penuh. Sekarang kita ada di momen krusialnya, bagian 5, menghitung tarif akhir.
Oke, setelah semua biaya capek kita giring ngumpul di departemen produksi, sekarang saatnya kita tentukan tarif yang spesifik. Perusahaan Flying Fish Ltd mempertimbangkan beberapa opsi tarif nih. Aturan mainnya, kita harus pilih dasar yang paling selaras dengan aktivitas utama mereka. Misalnya, kalau departemen itu sangat bergantung pada alat berat, ya kita wajib pakai tarif jam mesin. Tapi kalau itu departemen perakitan yang mengandalkan banyak tenaga manusia, pakai dong tarif jam kerja langsung. Pemilihan ini penting banget. Nah, di titik inilah semua pekerjaan detektif kita membuahkan hasil. Lembar biaya pesanan ini ibarat dokumen pamungkas kita. Disinilah biaya bahan baku langsung, upah pekerja, dan tentunya berkat hitung-hitungan kita barusan, tarif overhead itu akhirnya saling bertemu. Semuanya terekam api di satu tempat ini sebagai bukti. Dan ini dia total akhirnya. Untuk pesanan 567 dari dokumen bukti kita ini, setelah kita jumlahkan semuanya dengan presisi tinggi dari berbagai departemen, kita dapat angka pasti sebesar 267,41 pound sterling. Angka final ini membuktikan telak kalau metode pelacakan dua tahap kita benar-benar bekerja tanpa celah. Akhirnya kita sampai di gambaran besarnya. Bagian penutup, mengapa akurasi biaya penting? Tolong diingat ya, pemahaman ini bukan cuma sekedar deretan angka di atas kertas buat seorang pebisnis. Ini soal hidup dan matinya perusahaan. Bayangkan gini, kalau Anda ngotot pakai jam tenaga kerja sebagai dasar perhitungan di sebuah pabrik yang isinya justru digerakkan oleh robot otomatis, percaya deh, harga produk Anda bakal salah total. Bisa jadi produknya dijual terlalu murah. Dan tanpa disadari, tiap kali barang itu terjual, margin keuntungan perusahaan Anda sedang dihancurkan pelan-pelan. Bahaya banget kan? Jadi, sebagai penutup, saya punya satu tantangan buat Anda renungkan. Coba pikirkan, apakah biaya overhead yang selama ini tersembunyi, diam-diam sedang menguras keuntungan murni dari organisasi Anda sendiri? Sudah saatnya Anda melihat operasi bisnis Anda dengan ketajaman mata seorang detektif biaya, melacak kemana tiap sen dana Anda mengalir, dan memastikan produk Anda itu dihargai dengan benar. Terima kasih banyak udah fokus belajar di penjelasan materi kali ini. Sampai jumpa di analisis memikat lainnya.